Baik, Bapak-bapak sekalian, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim, Sahibul Quran, Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam Senin, kalau saya manggilnya itu malam Senin ya, atau malam Isnin. Kalau di sini manggilnya Ahad malam ya. Ahad malam ya, sama aja ya.
Ahad malamnya. Kalau saya langsung aja malam Senin gitu ya, malam Selasa gitu biar langsung. Alhamdulillah. Membiasakan ini untuk ini kalimat-kalimat. Oh iya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan nikmatnya kita bisa bermuajahah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah thalabul ilmi, yaitu kita sama-sama belajar tahsinul Quran, membaguskan bacaan Al-Quran. Kalau kita ditanya sama siapa saja ya, kalau kita ditanya seperti ini, inginkah kita hidup di dunia ini bahagia, senang gitu, enak, nikmat? Jawabannya pasti ya ingin ya, jawabannya ingin. Kalau kita ditanya seperti itu, mau nggak hidup di dunia bahagia, senang gitu kan? Ya pasti siapa yang nggak mau ingin? Pasti semua katakan ingin di dunia. Kemudian ditanya lagi, mau tidak hidup di akhiratnya senang bahagia gitu kan, selama tidak sengsara? Pasti jawabannya ingin. Oleh karena itu Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ada satu doa ya, disebutnya doa sapu jagat ya. Ternyata doa sapu jagat itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Atasnya itu tentang masalah haji, yang sebelum akhir ayatnya itu adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, may yaqulu, mereka memohon atau berkata, rabbana, duhai Tuhan kami, duhai Tuhanku, rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkan kepada kami, kepada saya apa? Fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Jadi ternyata kalau kita buka tafsirnya, penjelasannya, kebaikan-kebaikan di dunia ini memang sebenarnya kita ciptakan sendiri ya. Jadi manusia itu diberikan akal yang sempurna oleh Allah ya. Beda dengan hewan. Sehingga dengan akal itu bisa mencerna ini tuh baik, ini tuh buruk. Bahkan kalau kita belajar fikih, belajar syariat ya, kan kita belajar dari madrasah, belajar dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, bahwasanya ini tuh tidak boleh, ini tuh haram, ini tuh halal, dan sesuai dengan otak kita tuh. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang seperti itu, maka kebaikan di dunia itu akan kita dapatkan. Plus ternyata kebaikan di akhirat pun ternyata sebenarnya diperoleh oleh kita di dunia ini. Jadi bahasanya kasab ya, kelakuan kita di dunia ini mengakibatkan kita imbasnya di akhirat itu hasanah. Jadi dunia dulu minta hasanah, karena kita hidup ini berada di dunia ya, di alam rahim, kemudian alam dunia, nanti alam akhirat. Di dalam Al-Quran itu kita itu dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali. Dimatikan itu maksudnya kita itu tadinya awalnya mati, tidak ada. Allah berkehendak lain. Setelah, mohon maaf saya sampaikan, setelah sperma itu keluar dari orang tua kita, ternyata jutaan sel sperma itu mengejar sel ovum itu rebutan. Itu kalau digambarkan di komputer itu rebutan tuh. Ternyata Allah mengendaki kita itu juara. Terus kita masuk sendiri. Yang lain berjatuhan itu mati lah gitu ya. Nah setelah tembus itu Allah berkehendak lain, berkembang sampai 4 bulan itu, 4 bulan ya. Ada itu hadisnya panjang ya. Setelah 4 bulan itu Allah tiupkan ruh. Nah makanya kenapa bayi baru bahasa orang Jawa mengandeg katanya ya. Ngandeg itu
terbuahi sel telurnya itu oleh sel sperma itu, sehingga jadi tuh udah kerasa tuh ibu kita itu atau istri kita itu udah makan udah nggak enak tuh. Makanya pengen ngidam yang aneh-aneh tuh, makan pengen buah mangga, pengen buah pepaya, macam-macam tuh yang asam-asam itu ya. Itu kata orang yang hamil mau nikmat itu. Ternyata ya perbawaan janin itu. Pengen yang ngecer aja ngelihat orang yang makan yang asam-asam itu. Kalau kita kan nggak kuat ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah setelah 4 bulan ditiupkan ruh, fayafukh fihi ruh, ditiupkan ruh kita itu sama Allah. Nah setelah 4 bulan baru bergerak-gerak, ngejejak-jejak itu kakinya. Berarti udah ada ruhnya tuh. Terus berkembang. Ada yang selamatan janin itu ada yang 4 bulan ya, ada yang 7 bulan. Kalau di kampung saya 7 bulan ya. 4 bulan juga nggak salah. Yang bagus tuh 4 bulan iya, 7 bulan iya gitu kan. 2 kali gitu. Artinya bersyukur ya, sudah ditiupkan ruh gitu kan. 7 bulan itu udah sempurna, udah gede. 2 bulan lagi mau brojol tuh, mau keluar lah. Nah, biasanya kalau di kampung saya itu kalau 7 bulan itu ngerujaki namanya. Ngerujaki itu ya syukuran kalau yang itu ngundang ulama, ngundang kiai gitu supaya tambah berkah gitu. Selamat baca Yasin, baca zikir segala macam. Ternyata itu bentuk rasa syukur. 4 bulan, 7 bulan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rasa syukur kita. Jadi siapa yang bersyukur maka ditambah nikmatnya. Seperti itu. Jadi kita itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tuh, tadinya mati, hidup nih. Dihidupkan, hidup sekali. Hidup ya. Nanti mati 2 kali, nanti hidup lagi. Nah, 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, ternyata yang hidup yang kedua kali ini kan dunianya sudah nanti yaumul qiyamah, dunia ini tidak ada. Gantinya alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini penentuan tuh. Penentuannya dari mana? Ternyata dari kasab kita, amal kita di dunia ini. Makanya jangan sampai iman Islam ini lepas. Jangan sampai. Makanya kenapa kalau orang meninggal, semoga ya Allah husnul khotimah. Artinya husnul khotimah itu membawa amal soleh dan membawa iman Islam. Diampuni dosa-dosanya, diampura oleh Allah. Itu. Jadi setiap orang itu pasti kalau ditanya pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, pengen. Jadi dua-duanya pengen dapat. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan, dalam hadisnya juga ada, baca doa ini. Kanjeng Nabi itu suka doa yang singkat tapi mencakup seluruhannya. Memang ada doa-doa khusus pengen dimudahkan urusannya, ada tuh doanya ya, kayak Allahumma yassir wa la tu'asir. Allahumma ya Allah yassir, mudahkan, yassir wa la tu'asir, jangan kau persulit urusan kami, wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khairi ya karim, ada, atau Rabbi syrah li sadri. Doa-doa khusus. Tapi Kanjeng Nabi itu suka dengan doa yang sedikit tapi mencakup semuanya. Ya Allah, jadikan hidup di dunia ini atina fid dunya hasanah, baik seluruhnya, berkah kehidupannya, setiap jamnya itu berkah, tambah kebaikan, entah diisi dengan zikir, entah diisi dengan membantu tetangga yang sedang bangun rumah, entah diisi dengan membantu orang yang kena musibah. Itu ladang amal soleh semuanya itu. Jadi ternyata kita hidup di dunia ini, semua aktivitasnya itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Termasuk orang yang kena musibah itu, jika disabari ya, kitanya bersikap sabar, dapat pahala. Ada satu hadis itu yang sudah masyhur ya. Apa itu hadisnya? Ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh katanya urusan orang yang beriman itu. Kenapa aneh? Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun. Seluruh urusan seorang mukmin itu semuanya jadi kebaikan. Kenapa jadi kebaikan? In asobathu sarro syakara. Jika seorang mukmin itu ditimpa oleh Allah, itu diberikan sesuatu kenikmatan, kesenangan yang lapang gitu kan, kemudian hamba itu bersyukur, maka jadi khairun, jadi kebaikan. Keduanya, in asobathu dorro
sobaro. Jika seorang mukmin itu ditimpa yang tidak mengenakan, timpa musibah, timpa hal-hal yang tidak, terus bersabar. Ketika kita di rumah dengan istri, pernah kan ya dengan istri itu pasti ya yang berkeluarga mah ada aja kan nggak ininya. Yang namanya hidup berumah tangga itu pasti ngalamin Pak ya, sama istri itu pasti ngalamin nggak ininya lah gitu ya. Tapi laki-laki yang jantan itu tidak membalas, tapi bersabar. Astagfirullah, sabar gitu. Sikap istri kita seperti sabar. Itu jadi pahala. Bahkan pahalanya dalam keterangan itu kalau kita diberikan istri yang mohon maaf kayak istri Nabi Lut ya, kayak seperti istri Nabi Nuh, maka pahalanya itu seperti istri Nabi Lut. Jadi intinya memang ketika kita bersabar ya ditimpa musibah itu dapat pahala. Jangan kalau kita ditimpa musibah atau kitanya gumbrang-gambreng, kitanya ditambah apa, itu jadi dosa juga ya. Tapi kalau disikapi dengan sabri, ya mau gimana lagi, udah kejadian seperti itu. Ibaratnya udah takdir, udah qadha lah, udah dari Allah seperti itu. Maka sikap kita seorang mukmin itu harus bersabar. Fakana lahu khairun, maka jadi kebaikan bagi seorang mukmin itu. Jadi luar biasa. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh orang beriman itu. Aktivitas 24 jam itu jadi pahala semua. Bahas mau tidur itu wudu dulu, wudu. Setelah wudu itu ya sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat ya. Gitu jadi pahala tuh. Kemudian sebelum tidur itu membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut, atau doa baca kulhu Falak bin Nas ya, Al-Falak An-Nas, kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, itu dijaga itu sama malaikat itu tidur kita. Bahkan kalau kita seperti tidur seperti itu, baca-baca semua ya, sholat dulu, kemudian baca-baca, kemudian kita tidak dimasukkan lagi roh kita itu. Artinya lagi tidur tapi udah dicabut aja nyawanya, nggak kerasa kan lagi tidur. Dibangunin nggak bangun-bangun, udah dianggap meninggal. Dan itu termasuk tidurnya itu ya mati syahid, karena termasuk ya tidur yang membawa iman. Karena kita tidur itu kan Bismika Allahumma, dengan nama Allah, menyebut nama Allah, itu tidurnya itu. Kemudian nyawa kitanya itu lepas, enggak masuk lagi. Orang tidur itu kemana-mana ininya. Wallahu alam ya. Kadang ketemu dengan siapa gitu ya, yang jauh orang nggak kenal gitu, bisa gitu. Ya seperti itu. Dan kalau kita baca doa, insya Allah kalau meninggal itu termasuk ya membawa iman, karena menyebut asma Allah. Termasuk nyembelih nyembelih hewan itu. Kenapa bisa jadi halal itu hewan itu? Karena disembelihnya dengan menyebut asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar, seret gitu kan. Kalau tanpa bismillah maka jadi bangkai, jadi bangkai. Apalagi nggak disembelih lagi, celupin air panas, mati kan, digoreng katanya enak, katanya sama aja. Bukan masalah enak sama, ada aturan Islam di situ. Orang Muslim itu ya hati-hati makan juga. Kalau istri saya itu ketika diajak makan di luar tuh ya suka baca Bismillahnya beda Pak. Ditambahi, takut ada ini katanya. Tambahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahi Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sebenarnya doa Bismillah yang seperti ini dalam perjalanan. Doa dalam perjalanan supaya tidak dijaga sama Allah ya, tidak terjadi apa-apa. Artinya yang kita makan ini jangan sampai menjadi mudarat. Kan pernah kan Kanjeng Nabi ceritanya mau diracun makanannya itu, mau diracun. Kanjeng Nabi makan memang didampingi malaikat Jibril ya. Wahai Nabi, makananmu ada ininya. Bahkan bukan ini, si makanannya itu ngasih tahu saya ini dari Kanjeng Nabi ya. Kalau Nabi Sulaiman kan
binatang-binatang semua mengartikan bahasanya ya, diberi mujizat seperti itu. Lah Kanjeng Nabi mah ya sama sebenarnya. Istilahnya kalau ibarat sakti mah sakti ya. Waktu mau wudu kekurangan air, keluar dari jarinya itu air ya. Pada wudu nggak habis-habis ngucur ya. Masya Allah ya. Ya kalau bukan Nabi mah kan nggak mungkin. Artinya Nabi itu memang diberi mukjizat yang orang itu tidak dimiliki sama orang lain. Mukjizat itu seperti itu. Termasuk ulama-ulama tertentu ya yang sudah makomnya tinggi, mempunyai bahasanya bukan mukjizat tapi karomah gitu. Kalau ada hal-hal yang sekiranya nggak mungkin tapi ulama itu mungkin saja bisa jadi, wallahu alam. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, kita hidup di dunia ini ternyata dalam keterangan hadis itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam, tempat menanam. Kalau kita menanam, insya Allah memanen. Ya entah panennya bagus atau tidak, ya gimana tanamannya, kita rawat atau tidak. Termasuk kita pengajian malam ini sebenarnya menanam, memupuk, menyerubuk iman Islam kita. Jangan sampai iman Islam kita itu kendor. Biasanya kalau udah kendor sedikit, kendornya itu ke bawah terus gitu kata Pak. Jadi iya Pak, kata Pak Yoga bahwasanya sama, maksiat juga sama. Asalnya mah sedikit-sedikit gitu ya, gaul gitu kan. Lah ngicipi keterusan. Ternyata sama. Orang yang nggak biasa sholat subuh berjamaah itu berat sekali. Tapi ketika dicoba dijajal, lah saya pengen niat bener-bener bangun jam 4 atau setengah 4 saya mandi gitu kan. Pengen niat, ya Allah saya pengen niat, pokoknya pengen sholat subuh berjamaah. Bisa sebenarnya, cuma memang awal berat. Tapi dicoba lagi besoknya saya pengen niat lagi, setengah 4 saya harus mandi, zikir, baca Quran, langsung ke masjid. Bisa. Diasal-asali dulu, memang berat Pak. Termasuk yang tidak terbiasa di sini juga sama. Awal-awal berat. Ngaji baik tiap Senin libur sih pisan mah aja ya. Pengen libur lah iya sih apa libur mah. Gitu nggak apa-apa sebenarnya. Artinya tidak sampai keterusan sampai karena manfaatnya ini luar biasa. Di dalam Quran itu ada wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi walaupun seayat dua ayat yang ngaji kita tuh ternyata pengaruhnya seminggu, sepekan. Kenapa baca surah Kahfi itu dalam keterangan hadisnya bisa menyinari antara Jumat ini ke Jumat yang lain? Ada khasiatnya. Saya suka kalau baca-baca khasiat surah Ar-Rahman, ada khasiatnya. Surah Sajdah ada khasiat. Ternyata seluruh ayat Al-Quran itu ada khasiatnya. Bahkan dia dalam Quran sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Seluruh Al-Quran itu ternyata diturunkan itu menjadi obat bagi orang yang membacanya. Masya Allah. Pak Haji Mustaqim, mohon maaf ya, istrinya lagi kurang fit lah gitu kan. Iya, jadi guru saya menceritakan ada yang kena sakit apa gitu. Setiap malam jam 2 bangun, kemudian terapinya apa? Baca Quran. Dengan terapi baca Quran itu biiznillah, dengan izin Allah. Setiap baca Quran, saya ada tuh ininya runtutan ininya banyak sekali. Kalau kita Quran itu dibaca, niatkan pengen apa? Bisa Pak. Yang penting kita yakin insya Allah Pak. Quran itu obat. Setiap kita baca Quran, saya niatkan, ya Allah buat almarhum, pahalanya buat almarhum, atau buat yang lagi bepergian, atau buat orang tua, atau buat anak, nggak apa-apa Pak. Saya dikasih wiridan sama orang tua itu, wiridan alam nasyrah Pak. Alam nasyrah, surah Al-Insyirah. Kata orang tua itu baca ini 11 kali Pak, setiap ba'da sholat. Kemudian bacakan hadiah Fatihah untuk Syekh Nawawi bin Umar setelah baca surah Al-Baqarah.
insya Allah anaknya itu nurutlah soleh. Cuman masalahnya istiqomahnya ini yang berat, Pak. Setiap ba'da sholat itu kadang-kadang ada lupanya. Kadang pas Jumat tuh ya kan, Jumat itu kadang wiridan yang lain, alam nasyarahnya gak kebaca gitu. Jadi memang seluruh ayat Al-Quran itu kalau kita mau baca ternyata jadi obat. Seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, sekali lagi kita diberikan kenikmatan oleh Allah itu sangat banyak sekali. Makanya tadi saya bacakan surah Ar-Rahman itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang manakah yang kami dustakan gitu. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak. Kalau kita diberikan nikmat itu harusnya kan bersyukur ya. Jadi Allah itu ketika kita diberi nikmat itu tidak minta apa-apa, cuman ya taat aja, taat. Kita nurut, tidak melanggar. Ketika kita melanggar berarti nikmat yang Allah beri itu mengingkari, tidak mensyukur nikmat itu. Nah, bentuk syukur yang secara nyata itu, secara real itu adalah seperti ini. Kita berkumpul walaupun sebentar ya, tidak lama sebenarnya. Kalau kita ngaji itu ukurannya memang ya ukurannya itu ketika kita bisa menikmati, bisa meresapi, itu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau pahala itu bahasanya itu bisa terlihat, niscaya orang itu akan berbondong-bondong bahas ke masjid. Kalau pahala itu bisa dilihat. Dan sebaliknya kalau dosa itu bisa terlihat, maksiat itu bisa terlihat dosanya, maka pasti orang itu akan menjauhi perbuatan maksiat itu. Gitu. Karena nggak mau memikul dosa, pengennya memikul pahala. Yang sebentar ini, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Gitu. Mungkin itu nasihatnya. Sebelum ke materi, boleh yang disampaikan, manusia itu 2 kali mati 2 kali hidup ya. Iya. Ada saat mati berarti kan yang kedua ya. Yang kedua. Kita hidup nih. Hidup yang sekarang ini hidup. Yang pertama. Oh, hidup pertama. Iya. Berarti ketika nanti mati yang kedua. Berarti kan namanya orang Muslim selalu berharap lebih baik ya. Nah, di antaranya ketika imam sudah mengimami sholat jenazah, kan selalu bertanya khair itu. Kaifa tashhaduna hadhil janazah? Wahai saksi-saksi, bagaimana kesaksian dengan jenazah ini? Kata jamaah, khair, baik. Jamaah ini suka berjamaah, jamaah ini suka menolong, jamaah ini suka berbuat baik, suka bareng-bareng. Ini dari kita ini Pak, bapak-bapak sekali, saya sampai merinding nih. Pasti dari kita ini akan dipanggil, entah siapa duluan, wallahu alam ya. Entah saya, entah bapak ya. Tapi yang jelas pasti ada yang mendahului dari kita ini. Saya yakin. Gitu. Tetapi tadi itu kita pengen wafat kita itu dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam menyebut asma Allah. Ada orang meninggal itu katanya tidak terasa dicabut nyawanya itu, karena mayoritas rata-rata ya dicabut nyawa itu sakit itu. Bahasa hadis itu seperti dikuliti, kambing dikuliti, sakit. Tapi Kanjeng Nabi itu saking sayangnya supaya nggak sakit tuh bagaimana? Dilihatin tuh pahala kita, dilihatin tuh tempat kita. Jadinya ngelihat pahala itu, subhanallah. Alangkah lebih baik saya terus ke masjid, alangkah lebih baik saya berzikir. Jadi kelihatan tuh yang ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih itu ternyata memberatkan pahala itu, memberatkan timbangan yaumul hisab. Ucapan kita. Jadi ucapan kita itu dinilai di sisi Allah. Ucapan kita itu. Apalagi tingkatan perbuatan kita ya. Beramal sholih, bersedekah, baca Quran, ngucapin lafaz Allah, ya Allah, ya Allah, bernilai pahala semua. Zikir,
Jadi sekali lagi saya juga mengingatkan untuk pribadi bahwa setiap hari itu ya idealnya seorang muslim itu jangan tinggal baca Quran, karena Quran ini salah satu syafaat yang kedua setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Quran duluan yang jadi pembela sebelum syafaatul uzma Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi kan Kanjeng Nabinya nunggu di depan pintu surga. Wahai umatku, ditunggu dulu sebelum umat Kanjeng Nabi masuk surga, umat-umat yang lain itu di stop dulu. Hebat. Jadi umat Kanjeng Nabi, umat akhir zaman ini dinanti-nanti bersama Kanjeng Nabi. Gitu. Makanya sering-sering kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi supaya kita itu dekat sama Kanjeng Nabi, dipanggil, wahai Maslah sini, Maslah sama Kanjeng Nabi. Iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Langsung didekap Kanjeng Nabinya. Gitu. Pengen begitu, wahai Pak Haji Maman kesini. Dipanggil sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kekasih Allah. Jadi kalau dalam nyanyian itu nama-nama Kanjeng Nabi itu di surga itu ada yang di ars, ada yang di daun-daun segala macam. Itu di surga itu nama-nama Kanjeng Nabi itu luar biasa. Makanya kenapa masih di sini nggak ada ya? Ada ya. Biasanya kan kanan Allah, sini Kanjeng Nabi Muhammad. Selalu branding. Berarti kan luar biasa mulianya Kanjeng Nabi. Jadi umat Kanjeng Nabi mah disayang sama Allah, disayang sama Kanjeng Nabi. Makanya kelewatan kalau nggak pernah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Itu hari Jumat tuh banyakin baca sholawat anjuran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anjurannya hari Jumat itu memperbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Plus ya baca Quran surah Kahfi juga dianjurkan. Gitu nggak apa-apa. Istighfar juga nggak apa-apa. Tapi yang diperintah itu Jumat itu perbanyak baca sholawat. Kenapa kita naik mimbar tuh ketika khotib mau duduk tuh ya Allahumma sholli, perintahnya mah suruh istighfar tapi bacanya sholawat, karena sholawat tuh lebih dianjurkan di hari Jumat itu. Seperti itu Bapak-bapak ya. Jadi memang iya. Iya. Diucapkan ketika kita masih hidup, dapat husnul khotimah. Nah itu bagaimana ketika udah meninggal kita ucapkan husnul khotimah, atau ketika masih hidup udah meninggal dapat husnul khotimah. Ini yang mana nih? Karena ada tetap mudah-mudahan husnul mana yang berlaku? Jadi kita sebagai seorang muslim itu ketika ada sahabat kita udah meninggal wafat duluan itu kita selalu berhusnuzon. Husnuzon itu prasangka baik. Semoga almarhum atau almurhah husnul khotimah dan diterima amal soleh. Artinya kita kalau ada orang wafat walaupun istilah mohon maaf ya, kalau sekiranya kelihatannya kurang baik atau apa gitu, jangan diingat-ingat yang tidak baiknya. Ingat-ingat yang baiknya itu. Suka ini, membantu. Jadi yang diingat itu selalu yang baik. Mudah-mudahan yang jeleknya itu ketutup sama yang baiknya itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kemudian husnul khotimah itu sebenarnya ketika seorang hamba wafat itu ya menyebut asma Allah. Artinya ketika wafatnya itu ingat sama Allah. Kalau tabrakan bagaimana? Wallahu alam, kalau tabrakan ya mudah-mudahan saja ketika dipanggil itu ya lafaz Allah, Allahu Akbar gitu jebret seperti ya wafat, berarti kan ingat tuh. Jadi wafatnya itu membawa iman seperti itu. Jadi benar-benar husnul khotimah. Jadi nggak mesti sebenarnya ketika wafat tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cabut. Nggak mesti nyebut nama Allah aja, Allah dicabut tuh Allah. Jadi yang diingat tuh Allah. Makanya kan ada ahli zikir itu yang punya Allah ada gitu. La ilaha illallah lebih bagus ya, la ilallah. Tapi ada yang zikir itu lafaz Allah. Seperti itu. Maksudnya mudah-mudahan ketika nyawa kita ditarik itu ya, kalau sudah di tenggorokan itu sudah mau lepas itu ya itu
Bagusnya la ilaha illallah Muhammadin. Itu sukses yang sebenarnya sukses itu di situ sebenarnya. Pertaruhan antara iman Islam itu di situ sebenarnya. Ketika pas akhirnya itu. Jadi kalau kita masih sukses dunia secara materi ataupun secara yang lainnya, ketika itu belum termasuk ya. Ya memang kalau secara duniawi sudah termasuk orang sukses gitu ya secara duniawi. Tapi nanti kita lihat wafatnya itu membawa iman Islam tidak. Tapi kalau kita tidak tahu kan selalu berhusnuzon kepada saudara kita. Jangan sampai itu mah matinya enggak, kan kita kan enggak tahu ya. Enggak boleh. Jadi harus kita berhusnuzon selalu kepada sahabat kita. Berarti kalimat husnul khotimah di situ sebuah harapan. Karena setiap muslim itu mendoakan kebaikan. Nah, betul seperti itu. Harapan semoga atau mudah-mudahan kan begitu. Berarti kan harapan. Ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Membawa iman Islam diampuni dosa-dosanya. Karena seorang muslim itu semuanya Pak ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang beriman itu walaupun amalnya sedikit pasti itu insyaallah masuk surganya Allah. Walaupun ya dihisab ya gitu kan. Tapi kan nanti ada pengharapan tuh ditarik. Jadi tidak kekal di neraka. Kalau orang kafir itu memang kekal. Kenapa kekal? Karena dia tidak membawa iman Islam itu. Di luar muslimah itu ya itu. Seperti itu. Karena sudah jelas ya dalam ayatnya juga, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman beramal solih ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah golongan surga, khalidina fiha, dikekal selama-lamanya di sana, di jannahnya Allah. Jadi nanti orang muslim itu semuanya itu bisa minum telaganya Kanjeng Nabi ya. Jadi ketika diangkat seperti ada syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi itu diangkat minum telaga Kausar itu, sekali tegukan itu tidak akan haus selama-lamanya. Jadi luar biasa. Jadi kita ini umat Kanjeng Nabi, umat yang disayang sama Allah, umat yang dirindu-rindukan oleh Allah. Jadi sampai akhir zaman Kanjeng Nabi itu terus merindukan umatnya. Terus anak-anak kita itu harus dididik cinta kepada Nabi kita, cinta kepada Allah, cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi, ya, sahabat Kanjeng Nabi harus ditanamkan seperti itu. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh yang nantinya membawa syafaat, memberikan syafaat kepada kita, termasuk teman-teman kita, Pak, sahabat-sahabat kita nih. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu lagi di surganya Allah, kumpul bareng-bareng, Pak. Nantinya enak, Pak, ya. Saya membayangkan itu ya, Masya Allah. Gitu. Mungkin itu ya. Kita lanjut dengan tahsinul Quran. Surah apa? At-Taubah ya. At-Taubah. 9. Halaman 195. Laqad ibtaghawul. Iya. Fatihah dulu ya. Sudah ketemu? Laqad ibtaghawul fitnata min qablu, ayat 48. Ya. Sudah ketemu semua? Pak itu. Sampun. Ya, kita mulai ya, Fatihah dulu. Iya. Sampun Pak Edi. Ayat 48 At-Taubah. Kalau di Quran itu memang beda halamannya. Ayatnya aja berarti. Ayat 48.
48 surah At-Taubah. Sampun ya. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasu'hum. Wa in
تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل من قبل ويتولوا وهم فرحون ya waw ketemu waw tidak ditahannya idgham mutamasilain min qablu wa yatawallaw wa hum farihun ya qul lan yusibana Ini belum ketemu ya? Waduh. Ayat 51. 5 sama 1. Sebelumnya. Kita coba lagi. Qul lan yusibana illa ma kataballahu قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم
قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا Iya, kuat ya. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ya, dari sini kita menemukan beberapa hukum ya. Hukum yang tadi wawu ketemu wawu, nanti ada tak ketemu tak, ketemu dal, kemudian mim ketemu mim. Jadi ada namanya idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain itu hurufnya sama dua-duanya. Yang pertama sukun, yang kedua hidup. Tetapi huruf namanya idgham itu kan memasukkan kalimat yang satu kepada kalimat yang kedua. Ujung kalimat itu mim seperti masuk kepada mim. Nah, khusus mim ketemu mim itu digunakan sama nun ketemu nun tuh ya. Namanya idgham mutamasilain. Tapi ada wawu ketemu wawu, tak ketemu tak, dal ketemu dal. Yang tadinya hukumnya itu qalqalah, dal ketemu dal ya. Itu jadinya tidak qalqalah, masuk kepada huruf yang depannya langsung seperti iddakhalu, dal ketemu dal langsung, tidak boleh dibaca iddakhalu, tidak boleh, tapi bacanya langsung masuk iddakhalu. Nah di sini wawu ketemu wawu tu wa yatawallaw wa hum farihun, harusnya kayak gunnah ya wawu itu ya. Lau ternyata bukan nun sukun dan bukan tanwin, maka dia langsung masuk kepada wawu yang kedua. Wa yatawallau kalimat pertama, wahum kalimat yang kedua. Ujung kalimat pertama sama awal kalimat yang kedua masuk saja. Wa yatawallau wahum farihun gitu. Nanti ada ketemu tak. Nah tak ketemu tak ini tidak boleh hamas juga. Jadi hamasnya itu tidak seperti hamas bunyi tak sukun ya, karena dia masuk kepada tak yang kedua. Rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin ya, surah Al-Baqarah yang paling bawah itu lembar ke pertama ya. Rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Naik ke atasnya masaluhum kamathal ladzi istauqada naro ya, itu lembar yang kedua. Nah itu tak ketemu tak itu tidak boleh dihamaskan. Rabihat enggak boleh dibaca hamasnya itu gitu kan, langsung aja masuk kepada tak yang kedua. Rabihati, jangan sampai rabihati enggak boleh. Jadi langsung masuk aja ke tak yang kedua. Rabihati jaratuhum wa makanu muhtadin. Nanti ada apalagi nanti ketemu ya huruf yang sama, yang pertama sukun, kedua hidup, itu selain mim ketemu mim, selain nun ketemu nun, itu tidak boleh digunakan atau didengungkan.
Ada yang ditanyakan? Makhraj atau hukum? Kalau tidak ada, kita coba satu-satu. Ya, ayatnya pendek. A'udz langsung baca ayat ya, karena surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Iya, bagus. Cuman satu, kaknya nggak boleh panjang. Udah betul semua. Wala fala tu'jibka am langsung. Kaknya pendek. Iya, cuman salah itu. Kaknya nggak boleh panjang. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Bagus. Terus. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Tasydidkan ke dal. Fil hayatid dunya. Ya, tasydidnya dikit lagi. Bima fil hayatid dunya wa tazhaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Awas, qafnya pendek. Wa tazhaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Iya, koknya pendek, nggak ada tanda panjangnya. Fil hayatid dunya wa tazhaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Fil hayatid dunya wa tarhaqqa Wa taz Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, langsung. Wa yahlifuna. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Bagus. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Iya, bagus. Satu lagi Pak Haji. Satu lagi. Lau yajiduna. Lau yajiduna Malja'an. Lagi sekali lagi. Malja'an. Ja'an. Iya. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala. Iya, bagus. Au muddakhalal lawallau. Au muddakhalal. Au muddakhalal lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Au muddakhalal lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Iya, cukup Pak Haji. Terus Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Wa minhum man yalmizuka fis Shadaqat. Mad arid lis sukun. Panjang 6 harokat di waqaf. Ya, zu-nya pendek, hati-hati. Yalmizuka fis sadaqat. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Langsung ke qaf. Sadaqat.
Sekali lagi wa minhum ومنهم من يلمزك في الصدقات terus وإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم yaskhatun pakai to yaskhatun wa illam yu'tau minha لم يعطوا منها إذا هم يسخرون yaskhatun pakai to yaskhatun وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون bagus cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Iya bagus cukup. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Dari wal muallafati itu hamzah ya bukan ain. Tadi ainnya udah bagus, tapi ini mah wal muallafati itu hamzah. Iya, bukan ain. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Boleh. Wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Alimun mun hakim. Wallahu alim. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya, bagus. Ainnya udah bagus ya. Billahi minasyaitonir rajim. Ya, langsung. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Iya. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmah wa rahmatul lil ladzina amanu minkum terus walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. ya cukup lagi. A'udzu billahi minasy
napasnya panjang ya Pak. Awas, bukan warasuluha, warasuluhu ya. Sekali lagi, atau berhenti aja warasuluh gitu ya. Kalau napasnya, tapi kalau napasnya panjang ya nggak apa-apa ya. Ketahan napasnya. Warasuluh, nanti dari wallahu warasuluhu ahaqqu ayyurduhu. Sekali lagi, yahlifuna billahi lakum. Yahlifuna yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu. Sekali lagi. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu. Coba. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu. Iya. Annahu nya kurang panjang dikit. Annahu may hu-nya dikit lagi. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu. Iya, bagus. Wa rasulahu fa wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Ikhfanya dikit lagi, khalidan. Fa anna lahu gunnah, tahan, ada dua gunnahnya ya. Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Iya, terus. Zalikal khizyul azim. Khizyul azim. Zalikal khizyul azim. Iya, cukup. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Yaqdarul munafiquna an tunazzala alaihim An tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima. Boleh. Bima fi qulubihim, waqafnya di situ. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ya, mimati ketemu ba, namanya ikhfa syafawi, jadi ditahan mingkem. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Maknya dua harokat. Ma udah bagus. Mukhrijum, tahan guna. Ma tahdharun. Innallaha mukhrijum ma. Innallaha mukhrijum ma tahdharun.
maknya agak panjang. Mukhrijum ma tahzarun, ma tahzarun. Innallaha mukhrijum ma tahzarun. Iya, cukup. Baik, saya ingin menyampaikan kalimat-kalimat yang agak apa ya, makhrajnya itu agak terlalu ini ya, berat diucapkan. Nah, ini huruf-huruf ini disebut dengan huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu ada 7. Ada 7 ini huruf isti'la itu fathahnya itu bukan memakai a tapi memakai o ya. Jadi dia o bunyinya itu. Kho, gho, do, so ya. Kita tulis di papan tulis. Huruf isti'la. Isti'la dari huruf kha apa? Gha, so, so, do, to, zo, po ya. Kho, go, so, do, to, zo, ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata huruf isti'la yang fathahnya pakai o ada 7 itu ada satu huruf yang fathahnya pakai o tapi bukan huruf isti'la. Namanya huruf lisan. Apa huruf apa itu? Huruf lisan. Huruf lisan itu apa yang fathahnya pakai o selain yang 7 ini? Ada yang tahu? Nih hurufnya nih. Ro, jangan hira. Kalau hira tipis. Bismillahirrahman, pakai a, enggak boleh pakai a ro itu ya. Pakai ro, pakai o fathahnya. Tapi bukan huruf isti'la. Namanya huruf al-lisan, lidah. Huruf lidah itu yang terkenal itu ada 2, la sama ro. Tapi sebenarnya lidah itu banyak hurufnya, rembel di sini. Kalau digambarkan, kemarin itu digambarkan ya, oh rembel di sini huruf-huruf nih. Ada ta, ada za, ada rembel ya di tengah-tengah lidah. Tapi yang terkenal itu huruf lidah itu adalah la sama ro. Huruf bila gunnah. Tidak boleh lidah itu digetarkan atau didengungkan. Kalau didengungkan itu jadinya gunnah. Sementara lidah itu nggak boleh gunnah, nggak boleh dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun enak salah tajwidnya, salah. Jadi ra itu gerakannya hanya sekali atau 2 kali. Hirrahmanirrahim. Tidak boleh Hirrahmanirrahim. Tuh, perhatikan kori-kori ya. Kalau ro-nya itu getar berarti memakai biguna. Khawatir nanti huruf lam itu kan bila guna jadinya biguna. Tidak boleh. Tidak boleh lam sama ro. Hudalil ditahan, nggak boleh lam ditahan, itu langsung aja hudalil muttaqin. Nah, kalau mau variasi di mad adli sukun atau di gunnah, di ikhfa, di idgham, di iqlab tuh. Yang mau variasi lagu itu begitu. Kalau yang bigunnah, yang huruf-huruf yang yang tidak digunakan itu tidak boleh dilagamkan terlalu ini ya, nanti nyalahi aturan tajwid. Kayak tasydid itu tidak boleh digunakan. Hayya
Kenapa? Karena tasydid di situ, bukan idgham bi gunnah. Tulisannya hayya, ya kan? Hayya. Enggak boleh kalau di sininya nun mah gitu tuh. Hayya, baru dia gunnah, idgham bi gunnah masuk ke sini. Kalau ini bukan itu, hanya tasydid saja. Hanya asalnya. Hayya. Jangan sampai dilamakan. Kalau dilamakan nantinya idgham bi gunnah, sementara ini tasydid saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu hayyanya itu enggak boleh digunakan. Atau asyhadu alla tuh ya. Alla kan tulisannya idgham bila gunnah itu. Asyhadu alla langsung saja, enggak boleh asyhadu alla ilaha illallah. Salah walaupun enak. Salah. Jadi tasydidnya itu dimainkan tuh. Illallah. Salah ya. Walaupun enak juga. Enggak boleh ya. Jadi betul, bukan hanya sekedar enak. Kalau MTQ itu suara oke. Kalau makhraj sama tajwidnya kurang, salah, dicoret. Enggak boleh jadi juara gitu. Jadi memang apalagi kalau sudah tingkat saya lihat di YouTube itu lomba azan internasional, ternyata azan itu ada lombanya sampai internasional. Suaranya. Dan mereka memang tidak digunakan yang namanya hayya 'alas shalah itu. Hayya 'alas shalah. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena dia mad adli sukun, 6 harokat. Iya, yang mad adli sukun di idgham, di gunnah, di idgham bi gunnah, di iklab. Kayak mim ba'di itu ya. Mim kum tadi tuh ya, iklab itu apa? Ikhfa syafawi itu. Wa hum bi ya ketemu. Itu boleh variasi itu. Wa hum. Jadi variasi itu sebenarnya kalau kita sudah bagus makhrajnya, tajwidnya sudah ngerti, itu bisa. Otodidak bisa, otodidak. Itu. Tapi kalau makhraj sama tajwidnya ini belum menguasai, ya tadi itu nanti khawatir lagunya itu lagu saka. Lagu saka itu maksudnya apa? Lagu sekarep dewek. Enak-enak dewek lagu saka itu, saka pendake gitu ya. Itu nggak boleh lagu saka. Jadi ya memang enak. Jadi saya waktu di pondok itu ada yang suaranya bagus, itu sampai pengen dilagukan namanya itu. Kan suara enak. Seperti nama sama Maslahuddin gitu kan, akhirnya itu kan ada majelis sukunya itu. Maslahuddin digai rokok sebungkus. Pengen dilakukan nama doang pakai kori. Ya Allah, jadi kita galah hebat amat ya. Suara enak di variasi, tapi memang harus bener ya. Kalau hastori, ri-nya itu yang agak panjang sedikit ya. Hastori, gitu kan, enak kan? Apalagi mustaqim lebih enak lagi ya. Pirang bungkus gitu-gitu. Seselap ya. Iya, di pondok itu begitu. Jadi sampai saking dia bagus suaranya ya, pengen dikorikan. Kata nama saya sih korikan sih, nanti ada rokok sebungkus filter. Masya Allah ya. Itu sampai segitunya. Jadi memang sekali lagi huruf-huruf yang tidak boleh digunakan itu banyak sekali ya. Nah, kita membahas huruf isti'la. Huruf isti'la itu hurufnya 7, fathahnya itu menggunakan huruf O, tidak A. Tidak, kalau so dibaca sa, ya jadinya sin, nggak bisa. Jadinya sa, nggak bisa. Harus O, so. Jadi si lidahnya geser ke dikit. Kalau sin kan tipis, ya.
sin ya atau sa tipis. Kalau so dia tebal ngangkat. So ihdinas si. Kemudian sukunnya juga sama ya. Yals law. Beda dengan yas tipis. Kalau istilah dia ngangkat. Yals gitu, ngangkat. Termasuk dha ya. Yal tidak yal. Kalau yal tipis, yazharun yazzakarun atau yazkurun tipis. Kalau yazharun itu tebal. Yazharun, yazurun tebal. Ini yang agak repot ini nih. Dha nih ya. Ya ta itu seperti ta. Tak mah ya nyengir ya. Ta ti hamas ya. Kalau ta dia isti'la tebal. Kemudian ada qalqalahnya. To ya. Beda dengan ta ti tu tipis ya. Ta ti tu hamas. Beda dengan to ti tu. Korek lagi ya. Nah gitu. Iya gitu bagus tuh. Iya kebakar kumisnya. Kalau kumisnya dipotong dulu ya. Dia praktek itu di depan ini pakai gas gitu ya, pakai gas api tuh, cus gitu. Jadi yal harun tidak kebakar ya. Karena udah dipotong kumisnya. Jadi saya di pelatihannya hurufnya ini disukunkan. Kho al kho ya. Jadi kho itu hurufnya fathahnya pakai o, kemudian dia isti'la ngangkat ya. Semua huruf isti'la itu dia baca sukunnya, kasrohnya, apalagi dhammahnya cenderung dia ngangkat. Ngangkat itu maksudnya agak tebal ya, tafkhim, agak isti'la ngangkat ya. Yakhluqu. Jadi sebenarnya sedikit huruf isti'la yang angkat ini. Banyakan adalah istifal. Istifal itu ke bawah, nyengir ya, tipis ke bawah ya. Ya makanya aspal itu kan di bawah ya. Asfal safilin di bawah ya. Aspal yang itu di bawah kan. Nah, ada di bawah, ada di atas. Nah, kalau di atas itu istilahnya mencangak gitu ya. Kalau ke bawah kan nyengir si bibir tuh. Tidak begitu. Tipis kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tipis, tidak ngangkat bismillah. Tebal semua itu. Ya, enggak boleh. Bismillah ini kan dia tipis tarkik ya. Sinnya juga tipis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya dia tafkhim ya. Tafkhim dia tebal ya, karena Allahirrahmanirrahim gitu. Gha juga sama. Cuman gha itu ketika sukun, gha itu tidak boleh mantul. Kadang cenderung mantul gha ini tuh. Yaghfir lahum. Enggak boleh dipantulkan, dilembutkan. Istaghfiru rabbakum. Surat Nuh ya. Istaghfiru rabbakum, lembut. Kayak fa ya. Banyak huruf-huruf yang lembut itu. Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan taghfir ya. Magdubi, nah mantul enggak boleh itu. Lembutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Jadi huruf ghain tidak boleh mantul, sad juga tidak boleh mantul, do sama ya. Tidak boleh mantul. Semuanya tidak boleh. Yang ini yang mantul ini nih. To sama qaf. Sifatnya qalqalah. Kalau ini ketika sukun dia mantul. Bil haqqi ketika waqaf bil haqq
to mantul. To juga sama. Al-to. Awas ini at'amahum ya, surah Li'ilafi ya. Nih, amahum. Minju ya, wa amanahum min khauf. Nah, qalqalah huruf to ini jangan sampai mantulnya itu seperti dihidupkan. Bagaimana mantul dihidupkan itu? Saya diajari sama guru saya, Abah Yahidi almarhum, Allahumma gfir lahu. Jadi mantulnya itu tidak boleh atau amahum. Jadi kesannya kayak to-nya hidup, atau amahum. Tidak boleh, tapi dia kayak dipelankan, atau amahum. Tidak boleh atau amahum. Kalau atau amahum dia tidak sukun, hidup. Atau amahum itu, tetapi dia mantul. Atau amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Banyaknya huruf isti'lanya. Dia mantulnya diqolqolahkan. Huruf apa lagi yang agak sulit? Ini nih. Ini saya ngajarin beberapa guru-guru juga memang agak harus telaten. Allah itu hul azim itu enggak kena hul azim katanya gitu ya, pakai zal. Sementara zal mah tipis dia, ujung lidah, zazizu ujung lidah. Enggak boleh hul azim, bukan Allah. Itu mazza. Tapi Allah itu dia tadi itu isti'la ngangkat hul azim kan begitu ya, ininya hurufnya ada titiknya, hul azim. Nah ini bab makhraj ini memang luar biasa. Kalau kita mungkin latihan itu berkali-kali. Saya sendiri latihan huruf sin besar itu, masya Allah, kerasanya kayak kurang aja. Sya tuh kayak kurang desis. Sya, minaish. Jadi latihan kata apa itu dari huruf iya dulu. Ya, ja, sya. Ya, ja, sya. Ini lidah ya. Dari sini ya, ja, sya. Desis. Sin besar itu menyebar anginnya. Minasyaitonir rajim gitu. Iya. Jadi kori-kori itu kalau yang bagus makhrajnya walaupun tidak si mulut ini tidak terlalu gerak banyak, karena sudah bagus dia biasa aja pelan. A'udzubillahi minasyaitonir, karena sudah terlatih. Kalau kita belum terlatih dipaksa mencucukan, nyengirkan, mangapkan, bahasanya begitu. Saya kan di kiroati ya. Di kiroati itu terkenal dengan istilah 3M. 3M itu mencucu, mangap, meringis. Meringis itu nyengir, i, meringis ya. Meringis itu 3M ya. Mi, mu, ma. Mi, mu, ma gitu mangap. Tapi sebenarnya kalau sudah bagus ya makhrajnya, enggak mesti seperti itu juga kena makhraj itu. Cuman masalahnya ya kita latihannya harus sesering mungkin ya. Makanya kenapa Quran ini tidak boleh dilepaskan ila yaumil qiyamah, ila sampai kita hatta sampai kita wafat, terus dikaji terus. Kalau bisa kata saya, coba sampai berapa tahun sih sampai khatam nih ya Quran nih. Kita coba setiap pekan, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur nih, dawa umur bisa khatam nih. Kita nyembelih kebo ya, kebo. Wedus lah, rabek gitu. Pak Haji Maman ketuanya. Insya Allah ya. Mungkin itu ya. Nanti kita lanjutkan. Tidak terasa kita itu ngaji sudah 2 tahun ini ya. 2 tahunan baru sampai
10 juz. Berarti kalau 30 juz 6 tahun. Mudah-mudahan panjang umur ya Allah ya. Iya benar. Kita lanjutkan ya sedikit lagi sampai bawah. Kemudian nanti bawah kita bahas tajwidnya sedikit. Sampai ayat berapa tadi tuh? 6, 4, 65 sekarang ya? 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض min ba'd, simpen ya. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum Nasullaha fanasiyahum Innal munafiqina humul fasiqun Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffar
والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Ya, kita bahas tajwidnya sedikit ayat terakhir ya. Wa'adallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim tebal ya, tidak boleh dibaca wa'adallahu. Kalau wa'adallahu tipis, tapi Allah. Jadi lidahnya nyentuh langit-langit. Allah wa'adallah. Jadi ke langit-langit, ini langit-langit ya, lidahnya begini. Begitu tuh. Wa'adallah. Lafaz Allah juga sama. Tuh lidahnya ke sini. Allah, jangan Allah. Kalau Allah lidahnya enggak ke langit-langit, di ujung Allah, di ujung Allah ya. Apalagi Allah ya. Allah mah ya, ya tadi itu ya. Tipis, tapi di sini lafaz Allahnya dibaca tafkhim tebal. Dibaca tafkhim itu sebelum lafaz Allahnya fathah dan dhamma. Kalau yang tipis itu sebelum lafaz Allahnya itu kasroh atau i ya. Kemudian wa'adallahul munafiqina. Al munafiqina ada al di situ. Al qamariyah. Munafiqina, munafiqi mad tabi'i dua-duanya. Nafiqi tuh dua harokat. Sama ya panjangnya, tidak boleh yang satunya dipanjangin, yang satu dipendekin. Munafiqina, nggak boleh gitu, tapi disamakan. Munafiqina, jadi diratakan. Ukuran dua harokat itu set ya sama. Mad tabi'i. Kemudian wal munafiqati, wal ada al qamariyah, alnya bunyi ya. Munafiqati sama ya, mad tabi'i atau mad asli. Wal kuffar, wal mad aimad al qamariyah. Wal kuffar apa itu? Mad tabi'i, ada tasydid ya. Jadi tasydid itu sukunkan dulu cara membacanya. Kuffa gitu. Jangan kufa, jangan kufa. Jadi kufa mah jadi enggak ada tasydidnya. Jadi sukunkan dulu cara membaca itu. Illa ya kan, illa kuffa ya, kuffara. Fa-nya mad asli mad tabi'i. Nara, lafaz Allah dibaca tafkhim. Jangan nara ya. Kalau nara jadinya tipis ya. Enggak boleh pakai a, pakai ro. Jangan hirrahmanirrahim, tapi hirrahmanirrahim. Nara, na mad tabi'i. Nara, ronya tafkhim. Jahannama, nun tasydid dinamakan bacaan gunnah, betul sekali ya. Nah di situ kalau mau kita variasi apa lagu, di situ di gunnah. Tuh variasi itu di gunnah, itu di ikhfa juga sama. Ikhfa idgham ada li sukun, itu variasi. Kenapa dia lama dengungnya itu? Jahannam biasanya mad tabi'inya agak panjang. Kenapa? Karena variasinya panjang gitu. Jahannam kha gunnah, kemudian kha mad tabi'i. Lidi
mad tabi'i. Nafiha, fiha dua-duanya mad tabi'i atau mad asli. Hiya hasbuhum wa. Nah, kalau di waqaf hiya hasbum disitu ada waqaf, enggak apa-apa, enggak ada hukum mad tuh. Hiya hasbum enggak ada hukum sama sekali. Tapi kalau di wasal hiya hasbuhum wa, mim mati ketemu wa, jadinya apa? Mim mati bertemu waw. Apa? Ikhfa apa ikhfa? Idgham syafawi bukan. Izhar syafawi. Jadi kalau idgham itu maknanya memasukkan, kalau ikhfa itu samar. Ya, dengung tapi samar dengungnya itu. Jadi jadinya izhar syafawi. Kalau bertemu ba baru dia ikhfa syafawi. Ini izhar syafawi. Jelaskan izhar itu jelas ya. Kalau idgham itu gunna apa? Dengung, kalau ikhfa itu samar. Nah, ini izhar, jelaskan huruf wawunya. Hum wa, jangan hum wa. Enggak boleh didengungkan mimnya. Tapi dijelaskan huruf mim sukunnya. Hasbuhum wa la'anahumullah. Lafadzullah dibaca tebal, tafkhim. Walahum tuh, mim mati ketemu ain lagi. Apa namanya tadi? Izhar syafawi. Hum enggak boleh enggak boleh. Tapi jelaskan. Walahum adza ma tabi'i. Bum. Apa tuh? Tanwin bertemu mim. Bukan guna, tanwin ada kalimat satu tadi apa? Kalimat pertama itu tanwin ketemu huruf biguna. Jadi apa namanya? Tadi idgham biguna. Jadi idgham biguna itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 4. Iya, nun, mim, waw, yanmu. Nah, ketemu huruf mim ya. Idgham biguna, gunakan dulu. Azabum muqim. Gitu. Jadi idgham biguna, kemudian qimun qim. Namanya apa? Mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun itu setiap mad tabi'i depannya ada huruf hidup dibaca waqaf. Walaupun bukan ayat terjadi mad arid lis sukun itu. Seperti apa? Khalidina. Kalau di waqaf khalidin. Tuh di atas itu ya kan? Jadi mad arid lis sukun. Kenapa? Mad tabi'i diiringi oleh huruf hidup dibaca waqaf. Makanya kalau kita pengen waqaf jangan di mad arid lis sukun. Kenapa? Kepanjangan. Kalau napasnya pendek ngap-ngapan gitu. Jadi usahakan berhentinya di mad tabi'i. Fiha gitu. Atau di jahannam di huruf yang sukun. Kalau hurufnya kita waqafnya di mad arid lis sukun biasanya napasnya panjang ya. Khalidin mad arid lis sukun ya. Tapi kalau dia wasal berdiri fiha pendek, khalidina fiha gitu. Ada yang ditanyakan terkait tajwid atau makharijul huruf? Yang tanda jim. Jim. Itu bacanya gimana? Iya, dua-duanya jim. Boleh sebaiknya jim itu sebaiknya waqaf. Tapi kalau mau wasal karena terlalu pendek ini ya waqafnya. Kita boleh mewasalkan di jim yang kedua. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah. Atau hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Gitu boleh. Ya, tapi lebih bagusnya adalah waqaf. Ya, lebih waqaf. Waqaf itu lebih bagus karena kalimatnya sudah sempurna. Kalau kita cermati ini tentang pembalasan orang munafik dan orang kafir. Wa'adallahu, Allah telah menjanjikan al-munafiqin wal munafiqat terhadap orang-orang yang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan dan orang-orang kafir. Apa janjinya itu sama Allah itu? Dan ini omongan Allah ya, firman Allah, nar jahannam, neraka jahannam.
khalidina fiha, dikekal di sana selama-lamanya. Masya Allah. Hiya hasbuhum, itulah hasbuhum, cukup bagi mereka. Ya, hasbuhum, cukup bagi mereka. Wala'anahumullah, Allah telah melaknat mereka. Masya Allah. Walahum azabun muqim, bagi mereka itu azabun muqim, siksa. Muqim itu mukim, orang yang mukim, tahu mukim? Bertempat tinggal. Azab yang di tempat tinggali. Azab tapi di tempat tinggalnya itu azab gitu. Nauzubillahi min zalik, nauzubillah ya. Ada azabun syadid, azabun muqim, azabun nar, banyak itu di Quran itu ya. Jadi kalau kita tak perkataannya itu maknanya tahu ya, ini variasi ini lagam yang sedih nih, lagam Hijaz, lagam Syika. Kenapa ayatnya itu tentang janji pembalasan? Makanya kenapa ada lagu yang sedih, lagu yang senang, itu menyesuaikan dengan ayat. Ini lagunya lagu yang sedih. Lagu Syekh Hani Rifai. Hani Rifai tahu Syekh Hani Rifai? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Jadi sesuai dengan ayatnya. Jadi kalau kita bisa lagam sedih, lagam senang, itu menyesuaikan dengan ayatnya. Jadi imam itu mau yang lagam tentang surga, berarti lagu Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu, Pak. Jadi ilmu itu Masya Allah ya, luas ilmu Allah itu. Ilmu Quran, ilmu lagu aja banyak ya, ilmu lagu. Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Sudah jam berapa ini? Jam 10 ya? Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Kalau sudah di jalan itu cepat sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Dapat 3 halaman, alhamdulillah ya. Minimal 3 halaman, paling banyak 5 halaman. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah, sehat badannya, lapang rizkinya, berkah umurnya, untuk kebaikan persiapan kita menghadap Allah, dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sailin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li amina wa li ammatina wa li ummina wa li ummahatina wa li abaina wa li masyaikhina wa li asatidhina wa li talamidhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا
علمنا التأويل اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا يا الله أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.